Kalau lihat desktop PC atau notebook PC pakai GPU Nvidia, yang banyak orang pengen lihat itu biasanya FPS game. Tapi sekarang semakin canggih teknologi dan banyaknya macam pekerjaan di dunia digital atau industri kreatif, banyak juga orang yang pengen tahu lebih banyak tentang potensi GPU Nvidia itu sendiri di industri kreatif tentunya, terutama soal AI-nya. Karena tahu sendiri kan, Nvidia tuh sekarang udah punya tagline sendiri untuk AI, yaitu Powers the World AI. Nah, karena minat orang yang udah gede di AI nowadays ini, jadi gue kontak MSI buat minjem laptopnya ini buat gua uji. Kalau kalian sering bergelut di dunia AI, GPU yang seperti apa yang kalian butuhkan? Di sini sudah berjajar 4 laptop dari MSI dan semuanya itu sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 40 series. Di sini gua mau membuktikan kalau kapabilitas AI Nvidia itu bisa bermanfaat bukan cuma di gaming aja. Selain itu kita juga akan membandingkan performa untuk AI workload di keempat laptop ini, baik itu dari segi budget atau performanya. Kalau kalian sultan gak usah milih juga, langsung aja ke 4090 karena duit kalian tuh sudah tidak berseri, beda kayak gua yang satu lembar duit tuh berguna sekali. Nah, di konten ini mungkin paling tepat lah untuk bisa dapat jawabannya seperti apa. Laptop pertama ada MSI Stealth 14 Studio A13V. Laptop ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 8GB dan i7 13620H. Desain laptopnya sendiri sebenarnya asik, kecil, ringkas gitu. Warnanya juga nggak bikin boring, putih dan hitam. Untuk prosesor dan GPU-nya juga sudah sangat mumpuni buat gaming, desain atau kerjaan lainnya. Laptop kedua yang lebih bongsor sedikit, MSI Stealth 16 Studio A13V. Laptop ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4070 yang dipadukan dengan prosesor i7 13700H. Untuk desainnya sendiri seperti yang kalian lihat, karakternya ini masih sama kayak versi 14 inch ya, masih simple tapi nggak boring. Kalau sudah pakai Nvidia RTX 4070 kayak gini, harusnya sih udah enak dipakai desain 3D atau rendering kelas berat. Laptop ketiga yaitu MSI Vector GP68HX13V. Dapur pacunya udah mulai mengerikan nih, pakai Nvidia GeForce RTX 4080 dan i9 13950HX. Soal desain sudah mulai garang juga, bodinya juga kelihatan tegas, gagah kayak nantang gitu buat diajak gaming atau kerja berat gaspol. By spec pastinya udah cukup asik buat gaming, rendering 3D, generate ribuan gambar AI dan lain sebagainya. Mantul pokoknya. Laptop terakhir dan yang paling powerful adalah MSI Titan 18HX A14 VIG. Laptop ini sudah kita review di video sebelumnya, makanya kita kontak MSI untuk pinjem 3 laptopnya lagi, jadi biar lengkap gitu untuk tes kita. Soal dapur pacunya, laptop ini jelas sudah pakai serba mentok kanan, pakai Nvidia GeForce RTX 4090 dengan CPU i9 14900HX. Soal desain juga udah kayak tank, kelihatan gagah, tegas, strong banget pokoknya, tapi nggak terlalu heboh juga. Buat performanya juga ini udah spek kelas mentok atas gitu kan. Dan pastinya bisa diajak ngapain aja. Editing video 4K enteng, rendering 3D gampang, generate gambar AI itu hitungan detik aja. Gaming juga terlalu gampang tentunya untuk laptop ini. Standar laptop sekarang dan kedepannya juga kayaknya udah mulai berubah nih. Yang dilihat tuh TOPS-nya. Alasannya ya mungkin brand membuat tren ke arah sana aja ya, karena ada Copilot plus PC ini. Nah, buat yang belum tahu, ini ekosistem AI pada Microsoft Windows. Gue juga nggak paham kenapa ini jadi digembor-gemborkan banget. Nvidia aja punya ratusan TOPS tapi adem-adem aja, nggak seheboh dari Microsoft itu. Lihat aja laptop paling bawah di sini itu udah pakai Nvidia RTX 4060 dan itu punya 233 AI TOPS. RTX 4070 321 AI TOPS. RTX 4080 lebih banyak lagi 542 TOPS. Kalau kurang ada RTX 4090 di sini sampai 686 TOPS. Kalau Nvidia ngajak perang pakai TOPS, ini semua kompetitornya jadi habis. Dan dari sini juga sudah terbuktikan kalau soal AI Nvidia belum ada lawan.
Karena AI juga bisa bantu kita dalam hal productivity di kerjaan, even di gaming. Makanya kita langsung coba aja dari keempat tipe GPU Nvidia di laptop yang udah kita kumpulin ini. Sejauh mana fiturnya dan performanya bisa dieksplor sejauh mana. Dan mana yang tepat untuk kebutuhan kalian. Nah, yang pertama kita bahas adalah Nvidia Broadcast dulu. Udah lama tapi jarang digunakan. Padahal aplikasi ini membantu kalian dalam enhancing kamera dan audio saat streaming atau broadcasting. Di sini kalian bisa pakai berbagai efek kayak background blur, ganti background atau hapus background. Kalian juga bisa nyalain auto framing dan ada juga eye contact. Potongannya juga rapi karena dikerjakan sama GPU Nvidia yang emang udah powerful banget. Nvidia Broadcast juga punya fitur noise removal cukup rapi untuk digunakan. Contohnya record suara saat syuting ini menggunakan Nvidia Broadcast. Ada noise pun aman nih buat kalian yang belum percaya. Mungkin ini bisa gua tepuk-tepukan tangan gua di sini, tapi noise itu tuh sudah gua tes nggak terlalu kedengaran dan noise dari luar pun nggak kedengaran. Jadi memang seberguna itu fitur-fitur yang sudah diberikan. Dan misalnya kalian lihat di sini, nih udah ada Audacity dan recordingnya pakai mikrofon yang sudah dituning sama Nvidia-nya. Yang kedua ada Chart RTX. Buat yang belum tahu, Chart RTX ini adalah LLM atau Large Language Model kayak ChatGPT atau Gemini, tapi dikerjakan secara lokal atau offline. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi menggunakan koneksi internet atau nggak perlu bayar buat dapat jawaban yang lebih kompleks. Untuk model yang disediakan tuh ada 3. Yang paling kompleks ada Mistral, terus ada Chat GLM dan ada Clip. Gua nggak tahu kedepannya ada pilihan model lain atau mungkin kita bisa nambahin sendiri. Tapi untuk saat ini gua pakai yang paling kompleks dulu. Chat RTX ini bisa jadi teman riset kalian, rangkup jurnal skripsi atau jadi contekan pas interview. Atau misalnya kalau kalian ada dokumen yang mungkin private banget, kalian nggak mau upload ke cloud gitu kan. Kalau misalnya Gemini atau ChatGPT kan kalian harus upload ke cloud gitu kan. Nah ini biar lebih aman kalian bisa menggunakan local dan nggak akan diupload kemana-mana karena transaksinya atau dikerjakannya itu hanya dalam lokal device kalian aja, nggak akan keluar ke internet. Untuk contohnya gue coba suruh Chat RTX ini buat bikin cerita yang lumayan panjang dan imajinatif. Ternyata bisa dan ceritanya cukup asik untuk dibaca. Buat lihat hasil kepintarannya kalian bisa lihat link di kolom deskripsi untuk lihat hasilnya. Keempatnya dapat output yang berbeda ya walaupun promptnya sama persis. Nah ini juga bisa jadi inspirasi para penulis buat bikin cerita sesuai dengan imajinasi kalian. Untuk kecepatan generate-nya semuanya nggak ada perbedaan jauh, masih ngebut-ngebut aja. Next ada AI for creating buat para content creator di sini atau para arsitek, desainer, videographer atau fotografer atau siapapun yang bergelut dalam dunia kreatif. Nvidia juga bisa bawa kalian to the next level. Yang pertama adalah Nvidia Canvas. Aplikasi inovatif dari Nvidia ini memungkinkan kalian menciptakan gambar-gambar realistis hanya dari doodle atau coretan-coretan aja. Misal kalian seorang digital artist yang lagi mentok bikin pemandangan. Kalian bisa iseng-iseng aja coret-coret di sini dan langsung jadi pemandangan. Ya, emang gambarnya bukan yang langsung bisa dipakai gitu. Masih kental banget sama anomali AI-nya. Tapi seenggaknya di sini kalian bisa mendapatkan inspirasi atau referensi untuk konten yang kalian pengen buat. Yang kedua adalah generative AI atau yang kita kenal dengan Stable Diffusion. Ini nih yang paling heboh di dunia AI. Jadi kalau ada PC yang pakai VGA Dewa macam Nvidia RTX, pasti pengujian AI terberatnya itu adalah di Stable Diffusion Image Generation. Kalian bisa install dan coba generate gambar sendiri pakai Automatic 1111 atau yang lainnya. Tapi perlu diingat di sini, ini emang agak tricky installnya. Di sini kalian akan bisa generate gambar apapun pakai model yang kalian suka hanya dalam waktu beberapa detik aja.
Tapi untuk pengujiannya kita pakai Prokion AI Image Generation untuk menguji keempat laptop ini biar datanya yang kita dapatkan itu lebih akurat. Di sini kita akan uji dua model. Yang pertama adalah Stable Diffusion 1.5 dan Stable Diffusion XL atau SDXL. Nah, kelihatan di sini nih, kalau keempat laptop ini masih bisa generate gambar dengan sangat cepat pada model SD 1.5. Semuanya masih di bawah 10 detik per gambar. Nah, untuk RTX 4060 dan 4070 mulai struggling saat harus generate gambar menggunakan SDXL. Karena SDXL ini punya image training yang jauh lebih banyak dan hasilnya pun punya resolusi yang lebih besar. Jadi GPU dengan VRAM 8GB ke bawah akan sangat kesusahan karena kehabisan memori. Lihat aja nih, 4080 dan 4090 masih bisa mempertahankan di bawah 20 detik, sedangkan 4070 dan 4060 bisa tembus sampai 200 detik untuk generate satu gambar aja. Jadi kalau kalian bermain SDXL, pastikan desktop atau notebook PC kalian sudah memiliki memori GPU di atas 8GB. Yang ketiga, untuk konten creator profesional, baik itu desainer, arsitek, videographer, atau yang lainnya. Pasti familiar sama aplikasi rendering kayak Blender, V-Ray, atau Premiere. Nah, ketiga aplikasi ini terkenal banget karena memanfaatkan CUDA Core dan Tensor Core yang ada di GPU Nvidia untuk mempercepat proses rendering di PC kalian. Simpelnya, untuk memilih laptop mana yang terbaik untuk kalian, ya tinggal sesuaikan budget kalian. Cuman kalau kalian butuh performance per watt terbaik atau price to performance terbaik, tepat sekali kalian nonton video ini. Kalau kalian mengaktifkan CUDA untuk rendering, kalian bisa mempercepat proses rendering sampai 9 kali lipat. Kalau pakai CPU tentu waktunya jauh lebih lama. Ini kalian tinggal pakai CUDA dari Nvidia tuh udah kenceng dan aktifkan lagi renderingnya dengan Nvidia Optix, jadi bisa mempercepat sampai 2 kali lipat lebih lagi sampai tembus 6 detik aja. Teknologi inilah yang bantu banget para desainer profesional buat mereka makin produktif. Hal yang sama juga bisa dilakukan di skenario video rendering di Adobe Premiere. Di sini kalian akan bisa memanfaatkan Nvidia CUDA dan Nvidia NVENC di Premiere. Tapi kalian harus memastikan dulu setting di bagian project dan media preference sudah aktif untuk Nvidia. Gak lupa juga saat rendering, kalian harus memastikan rendering menggunakan hardware encoding agar Nvidia NVENC-nya ini aktif. Karena kalau enggak, ini bisa makan waktu terlalu lama kalau tanpa bantuan Nvidia. Gua coba langsung di MSI Titan untuk rendering 4K dengan template yang sering kita gunakan. Selesai dalam waktu 7 menit 22 detik aja dengan menggunakan CPU. Lama banget. Tapi kalau monsternya diaktifkan untuk rendering, kalian bisa selesaikan hanya dalam waktu 60 detik aja. Untuk Nvidia GeForce RTX 4090 tentunya. Sementara GPU lainnya masih bisa mempertahankan waktunya di bawah 2 menit. Untuk para arsitek yang suka desain gedung atau rumah-rumah di aplikasi V-Ray, jajaran GPU Nvidia GeForce 40 series juga bisa hasilin skor yang cukup tinggi di kelasnya. Untuk hasil performance per wattnya bisa kalian lihat di sini. Buat para gamers, ini nih yang kalian tunggu. AI di gaming itu buat apa? Gimmick belaka atau sekarang emang udah terimplementasikan dengan baik banget? Nah, kita mulai dulu dari awalnya, yaitu Nvidia mengadopsi fitur ray tracing ke gaming dan ternyata real time ray tracing ini cukup berat. Tapi real time ray tracing ini sukses meningkatkan standar visual gaming. Disinilah peran Nvidia berhasil memanfaatkan AI dengan efektif untuk meningkatkan performa GPU-nya di gaming. Jadi, walaupun rata kanan dan menggunakan real time ray tracing, kalian nggak akan mendapatkan FPS yang kecil atau gaming jadi nggak playable. Caranya, visual game kalian akan dirender di resolusi rendah tapi kalian tetap bisa main di resolusi yang tinggi dengan visual yang tetap cakep, nggak burik kayak nonton 3GP di 4K. Nah, yang memproses ini adalah Tensor Core yang ada di GPU keempat laptop ini. Jadi Tensor Core ini sebagai otak yang super pintar yang bisa menghitung jutaan angka dalam sekejap mata. Nah, Tensor Core ini yang bertugas menjalankan dua fitur ajaib dari Nvidia, yaitu DLSS dan Frame Generation. Nah, alasan gua ngomong kalau fitur ini nggak akan dapat gambar burik adalah fitur DLSS atau Deep Learning Super Sampling.
Fitur ini tugasnya meningkatkan kualitas gambar tanpa harus meningkatkan resolusi. Nah, ini gimana caranya? DLSS ini menggunakan AI untuk membuat gambar terlihat lebih tajam dan detail. Inilah yang memungkinkan kalian bisa menikmati game dengan grafis tinggi tanpa bikin GPU kalian tuh ngos-ngosan. Fitur lain yang dimiliki khususnya RTX 40 series adalah frame generation. Nah, fitur ini bisa kalian pakai kalau kalian ingin melipat gandakan FPS secara gratis. Frame generation adalah salah satu solusinya. Teknologi ini menggunakan AI juga untuk membuat frame tambahan antara frame yang ada sehingga game terlihat lebih mulus dan bebas lag. Jadi seakan-akan FPS game kalian itu akan bertambah bahkan bisa 2 kali lipat lebih di beberapa game tanpa perlu upgrade GPU atau overclock atau tuning-tuning atau ganti laptop kalian. Nah, di sini gue bakal cobain pakai 2 game yang terkenal paling cakep dan berat saat ini, yaitu Black Myth Wukong dan Cyberpunk 2077. Kedua game ini juga sudah memaksimalkan teknologi real-time ray tracing dan juga DLSS serta frame generation supaya pengalaman gaming kalian tuh naik level lagi. Di game Black Myth Wukong bisa kalian lihat nih, tanpa real-time ray tracing itu bagus tapi nggak wow aja. Nah, saat dinyalakan real-time ray tracing baru keluar detail dari reflection yang ada. Tapi masalahnya karena berat FPS-nya pasti turun. Nah, disinilah Tensor Core bekerja. Saat kita nyalakan DLSS dan frame generation, FPS kembali naik bahkan melebihi tanpa menggunakan real time ray tracing. Di game Cyberpunk 2077 lebih terasa lagi perbedaannya. Kalau kalian nggak pakai real time ray tracing, itu pasti nggak akan kerasa gemerlap naik city-nya. Neon di gedung-gedung atau di jalan itu jadinya biasa aja, flat. Padahal setting sudah ultra dengan resolusi tinggi. Nah, kalau di set ke ray tracing ultra barulah terasa kayak langit dan bumi. Semua gemerlapnya itu jadi keluar, jadi kayak bawa kita ke dimensi yang lain. Tapi lagi-lagi FPS-nya akan hancur atau nggak playable bahkan. Nah, di sini kita jalanin DLSS dan frame generation. Inilah yang buat kita bikin menjelajah Night City makin lancar lagi dan game pun makin seru. Jadi intinya gini, mau jadi gamer santai yang sesekali bikin konten, RTX 4060 sebenarnya udah cukup bikin kalian happy. Tapi kalau kalian pengen jadi konten kreator profesional yang emang butuh sebuah device sebagai mesin pencari uang, atau kalian sebagai gamer hardcore yang ngubar frame rate tinggi, RTX 4070 atau RTX 4080 bisa jadi pilihan kalian. Nah, kalau kalian memang punya mobilitas tinggi banget dan pengen performa yang paling top gitu kan, laptop MSI dengan RTX 4090 mungkin bisa jadi jawaban untuk kalian juga. Kalau kalian pengen ngebandingin price to performance atau performance per watt yang cakep, ada 4 pilihan GPU yang udah kita coba. Coba komen di bawah, laptop dengan GPU apa yang paling cocok buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, gua Rodi. Bye bye guys.